Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, seperti biasa, Mama Ryan akan berkreasi menu yang super nikmat. Yang nikmatnya ngalahin daging. Awas kalau sudah bikin menu ini, makan pasti nambah terus dan ketagihan. Insya Allah teman-teman pasti suka. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Pertama untuk bahannya saya siapkan sayur toge ini sebanyak 300 gram. Sudah dicuci bersih kemudian sisihkan dahulu. Lanjut bahan kedua, cumi asin sebanyak 180 gram. Ini cumi asinnya sudah saya rebus 5 menit. Setelah direbus langsung dicuci sampai bersih kemudian potong kecil-kecil jadi seperti ini. Oh ya, untuk cumi asin bisa diganti dengan ikan asin yang lain ya. Selanjutnya untuk bumbunya, 3 siung bawang putih, bawang merah 4 siung, 6 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai hijau keriting, tomat merah 1 buah. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus, tapi kalau menggunakan chopper tidak pakaiin air, tidak bisa halus banget, jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu yang lain, daun bawang 2 batang yang sudah dipotong bulat kecil seperti ini. Daun seledri 2 tangkai potong kecil-kecil juga atau potong halus. Lengkuas cukupnya dikeprek. Daun salam 2 lembar. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu. Tumis sekalian daun salam dan lengkuasnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Sebelum bumbu matang dan tanak atau bumbu sudah setengah matang, masukkan dulu tauco 1 sendok makan. Tauconya saya rasa kurang, jadi saya tambahkan sedikit lagi. Total tauco yang saya pakai berarti 1 sendok makan penuh ya. Kemudian lanjut tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang, masukkan cumi asinnya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai cumi setengah matang, kurang lebih 5 atau 10 menit. Setelah cumi setengah matang, kemudian tambahkan air kurang lebih 120 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai cumi matang dan kuah sebagian menyusut. Menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek. Setelah kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan togenya, daun seledri dan daun bawang. Tambahkan penyedap rasa dan gula putih. Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari tauconya dan cumi asinnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sebentar, cukup 1 menit. Karena toge matangnya cepat ya, dan supaya tidak terlalu matang juga, jadi masih renyah gitu togenya. Jangan lupa koreksi rasa juga ya. Setelah dimasak kurang lebih 1 menit, ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis tauge, cumi asin tauco. Serius ini sih enak parah banget, bikin makan nambah terus. Pokoknya teman-teman harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan seperti biasa akan berkreasi menu yang beda, yang unik, dan pastinya ini super enak. Dari bahan iga supaya menu iga bervariasi ya, tidak itu-itu aja. Wajib coba karena insya Allah teman-teman pasti suka banget dengan resep ini. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Pertama untuk bahannya, siapkan iga sapi. Iganya sudah saya rebus, ini sebanyak 1,5 kg atau 1.500 gram. Selanjutnya kita siapkan bumbunya, 4 siung bawang putih rajang tipis-tipis, bawang merah 7 siung rajang tipis juga,
Cabai hijau besar 3 buah, potong serong tipis atau sesuai selera. Cabai hijau keriting 15 buah, kemudian potong serong tipis juga. Di sini saya tidak pakai cabai rawit. Kalau teman-teman ingin lebih pedas, boleh ditambahin cabai rawit ya. Tomat hijau 2 buah, belah buang pangkalnya. Kemudian potong tipis-tipis memanjang seperti ini. Untuk bumbu tambahannya saya tambahkan daun jeruk 4 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis bawang merah, bawang putih, daun jeruknya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelah bumbu kuning kecoklatan seperti ini, masukkan iganya. Tambahkan air kaldu atau air bekas rebusan iganya 650 ml. Tambahkan juga garam penyedap rasa, gula putih dan lada bubuk. Kecap manis kurang lebih 4 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak kembali sampai cabai dan tomat matang dan sisa kuahnya menyusut. Setelah cabai dan tomat matang dan kuah sisanya menyusut, matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia oseng iga kecap cabai hijau. Ini asli enak banget. Harus coba karena sensasi rasanya bikin lagi banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget dari bahan labu dan telur dengan resep yang tidak biasa supaya menu labu ada variannya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya pertama saya siapkan labu siam 2 buah atau seberat 600 gram. Kemudian buang pangkal dan ujungnya sedikit seperti ini. Belah menjadi 2, kemudian gosok-gosok seperti ini untuk mengeluarkan getahnya. Setelahnya saya lap dengan tisu getahnya supaya tidak menempel ke tangan. Kemudian kupas labu tipis-tipis sampai bersih. Setelah labu semua dikupas, kemudian potong-potong labu seperti ini. Membentuk panjang korek api, tapi saya bikin lebih tebal atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua labu dipotong-potong, kemudian cuci labu sampai bersih. Selanjutnya bahan kedua, telur ayam saya pakai 3 butir. Selanjutnya untuk bumbunya, 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, bawang merah 5 siung, cabai rawit merah 7 buah, cabai hijau keriting 7 buah, jahe sedikit atau setengah senti, kemiri 1,5 butir, merica bubuk sedikit atau 1/4 sendok teh, ketumbar bubuk sedikit 1/4 sendok teh, terasi 1 sendok teh penuh, garam setengah sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih setengah sendok teh,
Kemudian haluskan, saya menggunakan ulekan, boleh pakai chopper ataupun blender. Haluskan sampai halus. Setelah bumbu halus, sisihkan dahulu. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng telur yang 3 butir tadi, saya sudah kocok lepas. Saya akan bikin orak-arik telur. Saya menggunakan minyak goreng sedikit lebih banyak. Dan menunggu benar-benar minyak panas baru dimasukkan telurnya, supaya telur mengembang dan jadi lebih banyak seperti ini. Setelah telur dirasa matang, kemudian angkat telur dan sisihkan. Lanjut tumis bumbu halus, saya tambahkan minyak goreng sedikit lagi. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan labu siam yang sudah dicuci bersih. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 200 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai setengah matang dulu. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah dirasa labu setengah matang, kemudian masukkan telurnya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 1,5 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak kembali sampai labu matang. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya labu matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah labu dirasa matang dan kuah menyusut, tambahkan daun bawang 1 batang yang sudah dipotong bulat kecil seperti ini. Aduk-aduk, masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang sedikit layu. Jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah daun bawang sedikit layu, ini sudah matang. Matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis labu siam pedas versi Mama Ryan. Ini asli beneran enak banget teman-teman, rasanya beda, unik dan bikin nagih, harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan seperti biasa akan berkreasi menu yang nikmat banget. Dan asli ini bikin boros banget nasi dari bahan terong telunjuk atau medan. Dan mungkin cuma di sini resepnya, untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Pertama saya akan siapkan bumbunya dulu. Bawang putih ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 4 siung, kemudian geprek dan cincang halus. Bawang merah 6 siung, rajang tipis-tipis. Cabai rawit merah 10 buah, potong bulat kecil seperti ini atau sesuai selera. Cabai merah keriting 5 buah, sama potong bulat kecil atau sesuai selera teman-teman. Untuk banyak cabainya disesuaikan aja ya dengan selera teman-teman. Bisa dikurangi atau ditambahin. Serai 3 batang, ambil bagian mudanya atau tengahnya, kemudian potong bulat halus seperti ini. Daun jeruk 3 lembar, buang tulang tengahnya, kemudian potong halus juga seperti ini.
tomat hijau 2 buah, belah buang pangkalnya. Kemudian potong dadu kecil atau sesuai selera teman-teman. Selanjutnya kita siapkan bahan utamanya, yaitu terong telunjuk atau terong Medan ya. Sebanyak setengah kilo atau 500 gram sudah dicuci bersih. Sebelum terong dipotong, kita siapkan dulu wajan di atas kompor, beri minyak goreng secukupnya. Karena nanti setelah terong dipotong akan langsung saya goreng supaya terong tidak keburu hitam dan jadi tidak perlu direndam dengan air garam. Dan jangan lupa nyalakan kompornya supaya nanti pas masukkan terongnya minyaknya sudah panas. Saya potong sebagian dulu atau setengahnya karena saya akan goreng setengahnya dulu supaya wajan tidak terlalu penuh jadi terong tidak menyerap minyak dan supaya terong warnanya tetap hijau ya. Setelah terong sebagian dipotong, langsung masukkan ke dalam minyak panas. Pastikan minyak benar-benar panas ya. Jadi tips menggoreng terong supaya terong tidak menyerap minyak dan tetap cantik warnanya. Minyak harus benar-benar panas dan menggoreng terongnya jangan terlalu banyak ya, supaya terong cepat matang. Makanya saya goreng setengahnya dulu. Kurang lebih goreng terong lamanya 1 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah setengahnya lagi sudah dipotong, lanjut goreng juga. Seperti biasa bolak-balik goreng 1 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, serai, dan daun jeruknya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelahnya masukkan tomat dan cabenya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan tomat matang. Oh ya, sebelum cabai dan tomat matang, masukkan dulu garam, penyedap rasa, gula putih, dan terasi matang. Aduk-aduk lanjut tumis kembali sampai cabai dan tomat matang. Setelahnya masukkan terongnya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk masak sebentar sampai semua benar-benar tercampur rata. Tapi jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah semua benar-benar tercampur rata, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia oseng terong telunjuk pedas. Ini asli nikmat banget dan jujur bikin boros banget nasi. Rasanya gurih dari terasinya, pedas wangi dan seger dari tomat hijaunya. Pokoknya ini mantul banget, harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini seperti biasa Mama Ryan akan berkreasi menu ayam yang super enak. Insya Allah teman-teman pasti suka banget dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya peran utamanya pasti ayam ya. Ini sebanyak 1 kilo lebih atau 1400 gram. Saya pakai bagian paha, sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan sudah dicuci bersih. Boleh pakai bagian yang lain, kemudian sisihkan dahulu karena saya akan lanjut bikin bumbunya. 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, kencur 1 ruas kecil atau 2 cm, jahe ini kurang lebih 3 cm, lengkuas sedikit atau 2 cm, kemiri 3 butir, kunyit 1 ruas, cabai merah besar 8 buah, boleh pakai cabai merah keriting,
Boleh juga ditambahin cabai rawit untuk teman-teman yang ingin lebih pedas. Ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Kemudian haluskan sampai halus seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu yang lain, daun salam 3 lembar, daun jeruk 4 lembar, serai 2 batang digeprek, daun bawang 2 batang yang sudah dipotong bulat sedang seperti ini. Kemudian lanjut rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Tambahkan garam 1 sendok makan untuk mempertahankan gurih dari ayamnya. Jahe secukupnya untuk menghilangkan amisnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian rebus sebentar, kurang lebih 15 menit dihitung dari air mendidih. Nanti setelah direbus kurang lebih 15 menit, angkat ayam dan buang airnya. Fungsi dari ayam saya rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih dan kotoran-kotoran yang lain. Setelah mendidih, sisa darah dan lemak berlebih dan kotoran-kotoran yang lain akan berubah menjadi buih-buih seperti ini. Kemudian buang buih-buihnya sampai bersih, supaya nanti pas waktu mengangkat ayam, buih-buih ini tidak menempel ke ayamnya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya lebih maksimal mengeluarkan buih-buihnya. Setelah direbus kurang lebih 15 menit, angkat ayam dan tiriskan, kemudian buang airnya. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian tumis bumbu halus. Tumis sekalian serai, daun jeruk, dan daun salam. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan ayamnya. Aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan air kurang lebih 600 ml. Tambahkan juga garam dan penyedap rasa. Larutan air asam jawa dari 35 gram asam jawa. Kecap manis 3 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya ayam matang dan empuk merata dan bumbu meresap rata. Setelah kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sebentar, cukup sampai daun bawang sedikit layu. Jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia ayam masak bumbu mendok. Ini asli enak parah. Teman-teman wajib coba karena memang ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mama Ryan akan bikin menu ayam yang super nikmat, yang asli bikin nagih, dan insya Allah teman-teman pasti suka banget. Karena serius ini enak banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai bagian paha, boleh pakai bagian yang lain ya. Ini sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Satu pahanya saya potong menjadi beberapa bagian dan sudah dicuci bersih. Kemudian marinasi ayam, beri garam 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, minyak wijen kurang lebih 1,5 sendok makan. Minyak wijen bisa di skip ya kalau tidak suka atau tidak ada.
Ratakan aduk-aduk sampai semua tercampur rata, sampai semua ayam terbaluri dengan bumbu marinasi. Setelah tercampur rata, diamkan ayam supaya bumbu meresap minimal 10 menit. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya 5 siung bawang putih geprek dan cincang halus. Bawang merah 6 siung rajang tipis-tipis. Bawang bombay 1 buah, kemudian potong dadu atau sesuai selera ya. Kemudian pisah-pisahkan per helainya atau per kelopak supaya tidak menempel satu sama lain. Cabai hijau besar 4 buah, boleh pakai cabai hijau keriting ya. Kemudian potong bulat, tidak terlalu tebal atau tipis, jadi sedang seperti ini, atau potong sesuai selera teman-teman. Cabai merah keriting 8 buah. Kemudian potong bulat kecil seperti ini atau sesuai selera. Untuk teman-teman yang ingin lebih pedas boleh ditambahin cabai rawit. Daun seledri 2 tangkai, kemudian potong kecil-kecil seperti ini. Untuk bumbu tambahannya saya tambahkan serai 1 batang yang sudah dikeprek. Lanjut panaskan minyak goreng sedikit atau secukupnya. Goreng ayam yang tadi kita marinasi. Ratakan sampai semua ayam terkena minyak, kemudian goreng ayam sampai matang. Tapi jangan terlalu matang, jadi setengah matang lebih ya. Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik supaya ayam matang merata. Setelah ayam dirasa setengah matang lebih, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama, tapi saya kurangin sedikit minyaknya supaya tidak terlalu banyak. Tumis bawang merah, bawang putih, dan serainya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelahnya masukkan ayamnya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sebentar, kurang lebih setengah menit. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 450 ml. Tambahkan penyedap rasa dan lada hitam. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan. Saus tomat kurang lebih 1,5 sendok makan juga. Kecap manis 3 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai kuah menyusut, menyisakan sepertiga dari keseluruhan air 450 ml. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Oh ya teman-teman, tadi saya menambahkan gula putih 1 sendok teh, cuma nggak ke video. Setelah kuah menyusut dan mengental, menyisakan sepertiga dari keseluruhan air 450 ml. Kemudian masukkan cabenya, daun seledri, dan bawang bombay. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Masak kembali sampai cabai, bawang bombay, dan daun seledri setengah matang atau sampai matang juga boleh. Tapi jangan lupa koreksi rasa ya.
Setelah cabai, daun seledri, dan bawang bombay dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia ayam kecap lada hitam. Ini rasanya mantul banget, nikmat banget. Semua keluarga suka banget dengan menu ini sampai nambah berkali-kali. Teman-teman harus coba karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum.